Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selalu saya berdoa untuk para sahabat dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Selalu dalam damai sejahtera Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kelanjutan Injil yang kemarin sudah kita baca. Hari ini kita memusatkan perhatian pada Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Yesus menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat. Dengan apa Yesus menggenapi dan melengkapi hukum Taurat? Para sahabat yang terkasih, jawabannya jelas. Yesus menggenapi dan melengkapi hukum Musa dengan kasih personal. Kasih yang mempribadi, kasih yang dinyatakan kepada kita, karena sumbernya adalah Allah, Sang Pengasih dan Penyayang. Yesus menyempurnakan hukum dan tidak meniadakannya dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 yang kemarin kita renungkan, dengan hukum baru yang digenapi dengan kasih. Ini juga yang dikatakan Santo Paulus kepada umat di Roma bab 13 ayat 10. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hidup dengan hukum lama dan berpegang pada teologi pembalasan. Mereka percaya keselamatan diperoleh dengan mengikuti hukum Taurat secara ketat, dan bahwa Tuhan akan memberkati mereka jika mereka melakukannya. Sebaliknya, Tuhan akan mengutuk mereka jika mereka tidak melakukannya. Paling tidak itu yang dipegang berdasarkan kitab Ulangan bab 28. Teologi pembalasan. Yesus menyempurnakan dan menyatukan hukum dalam kasih-Nya. Yesus tidak menghapus hukum, bahkan Yesus membuat hukum Musa menjadi lebih penting. Inilah sebabnya mengapa Yesus memberitahu pada murid-muridnya dan juga kepada kita bahwa iman kita harus lebih besar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjalankan hukum demi hukum itu sendiri karena motivasi-motivasi yang mereka mimpikan, Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus lebih dari itu. Ketaatan kita pada hukum bukan pertama-tama melulu demi hukum itu sendiri, melainkan demi kasih. Karena hukum diberikan oleh Allah yang pengasih dan penyayang, dan kita pun menerima serta menjalankannya dengan kasih sayang juga. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan teologi pembalasan tadi, mereka menghayati iman yang bersifat transaksional. Maka Tuhan akan memberkati kalau mereka menjalankan hukum itu dan mengutuk mereka kalau mereka tidak menjalankannya. Ukurannya adalah mereka, ketaatan mereka pada hukum. Yesus mengatakan bahwa mereka tidak hanya perlu mengikuti hukum, tetapi juga harus disempurnakan di dalam hati mereka dengan hukum kasih. Hukum lama mengatakan misalnya jangan membunuh. Hukum baru melangkah lebih maju, lebih jauh, dan mengajak kita harus mencintai sesama. Maka Yesus memberi contoh, kita tidak boleh marah kepada sesama. Tidak marah berarti tidak memendam dendam, kemarahan, melainkan mengedepankan kasih, pengampunan, dan perdamaian. Aduh, mungkin ini sulit untuk kita melakukannya. Nah, itulah tuntutan Yesus.
Dan kita tidak perlu takut. Karena apa? Syukur pada Allah, Yesus yang mengajarkan dan menyempurnakan hukum ini sudah memberi contoh dan teladan kepada kita. Untuk mengampuni misalnya. Ketika kita tidak mampu, jangankan mengampuni, memaafkan pun berat Romo. Sahabat yang terkasih, dalam hal ini kita dapat mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberi teladan kepada kita. Yesus pasti membimbing kita dengan caranya yang penuh belas kasihan sehingga kita dimampukan untuk tidak menyimpan dendam, kemarahan, apalagi sampai mengungkapkannya di dalam entah itu kata-kata maupun sikap kita. Sahabat yang terkasih, hukum baru di dalam Kristus sekali lagi adalah kasih, damai, dan keadilan. Kasih dan kebenaran akan bertemu, kata pemazmur dalam Mazmur 85 ayat 11. Keadilan dan kedamaian akan berpelukan mesra. Keadilan tidak hilang karena belas kasihan yang kita perjuangkan, yang kita utamakan. Kristus sebagai hakim yang sangat adil, juga baik dan penyayang, karena Kristus adalah wajah kerahiman Allah yang adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Itu yang didoakan dalam Mazmur 103 ayat 8. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, memelihara kasih setia, mengampuni kesalahan dan pelanggaran, bahkan dosa. Itu yang diterangkan dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 5, 6, dan 7. Dan di dalam suratnya kepada umat di Efesus bab 2 ayat 4, Santo Paulus menegaskan, Allah kita sungguh adil dan kaya akan belas kasihan. Allah kita berlimpah dengan keadilan, pengampunan, dan kerahiman. Maka Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang penyayang dan pengasih, lagi pengampun. Dia juga adil karena dia tidak membiarkan orang berdosa tetap berada dalam dosanya. Tetapi tentu setiap dosa kita membawa konsekuensi di dalam hidup kita. Namun sekali lagi dosa pun diampuni oleh Bapa. Kita dapat juga menjadi tanda dan sarana belas kasihan Tuhan dimanapun kita berada, di rumah kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, dengan berfokus pada sikap adil, pemaaf, pengampun, lemah lembut, sambil tetap teguh dalam keyakinan akan kebenaran Kristus. Sahabat yang terkasih, Yesus sedang mengajar kita untuk mencari pengampunan apabila kita juga melakukan kesalahan. Allah kita pengasih dan penyayang mengampuni kita. Maka jangan pernah menunda untuk memohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kita. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan agar kita segera berdamai apabila kita mengingat ada sesuatu yang tidak beres di antara kita dan sesama kita. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat yang terkasih dimanapun berada selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah